Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha? Pak Indra berdoa semoga teman-teman yang soleh dan soleha senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kita pun berdoa kepada teman-teman kita yang hari ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan untuk teman-teman kita. Teman-teman yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini kita masih akan membahas mengenai ciri-ciri anak soleh. Teman-teman masih ingat pekan kemarin? Pekan kemarin kita mempelajari ciri anak soleh yang pertama. Apa cirinya? Betul sekali. Yaitu memiliki sifat jujur. Nah, sekarang kita akan pelajari ciri-ciri anak soleh yang kedua, yakni memiliki rasa atau memiliki sifat patuh taat kepada orang tua dan gurunya. Dalam hal ini Pak Indra sudah siapkan materinya, tapi berupa video teman-teman semuanya mengenai materi taat dan patuh kepada orang tua, dan juga sengaja Pak Indra menyelipkan satu video mengenai salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi anehnya menjadi penghuni surga. Siapakah itu teman-teman? Betul sekali, Uwais Al-Qarni. Kita akan belajar banyak dari seorang sahabat Uwais Al-Qarni yang begitu sangat mencintai, begitu sangat menyayangi, begitu sangat mentaati bundanya tercinta sehingga Allah anugerahkan surga untuk dirinya. Marilah teman-teman kita sama-sama simak penjelasan video materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perilaku hormat dan patuh. Di dalamnya insya Allah berisi hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Semoga dengan kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna hormat dan patuh, serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita simak video pembelajarannya. Oke adik-adik, di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat itu artinya menghargai, takzim atau sopan. Sedangkan secara istilah yang kita maksud, hormat itu adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai kita kepada orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari hormat. Jadi ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa sih pengertian patuh? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh itu artinya suka menurut, taat, atau berdisiplin. Sedangkan secara istilah, yang kita maksud patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi ketika ada orang lain yang memerintah kita dan kita mematuhinya atau menaatinya atau mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Nah, itulah adik-adik pengertian dari hormat, yaitu menghargai, dan patuh artinya adalah menaati. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hormat dan patuh. Apa saja sih contoh hormat dan patuh? Yang pertama, kita akan bahas contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, jadi ketika kalian di rumah, kalian bisa memberi salam atau mencium tangan orang tua kalian ketika akan berangkat ke sekolah.
Nah, itu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, menuruti perintah dan nasihatnya. Misalkan seperti rajin sholat, bangun pagi, belajar sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV dan banyak bermain. Itu adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga contohnya adalah meminta izin jika ingin bepergian keluar. Misalnya seperti kalian mau main ke rumah teman, kalian meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Nah, itu berarti kalian sudah menghormati orang tua kalian. Kemudian yang selanjutnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, kalau yang perempuan bisa membantu memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga bisa, ya sama. Misalkan menyapu, kemudian membantu orang tua dalam hal yang lain juga bisa. Ya, nah itu berarti kita sudah menghormati orang tua kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah selalu ingat untuk mendoakannya. Apakah kalian sudah hafal doa untuk orang tua? Nah, ini dia doa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Nah, itu adalah doa untuk orang tua kita sebagai bentuk rasa hormat kita kepada mereka. Doakan setelah sholat ya. Jadi setelah kalian sholat, doakan ini secara terus-menerus. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Ini jika di sekolah, kita bisa memberi salam dan mencium tangannya ketika bertemu mereka. Ya, jadi ketika bertemu, salam dulu, Assalamualaikum, kemudian cium tangannya. Contoh selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan asal-asalan mengerjakan tugasnya. Karena itu bentuk penghargaan kita kepada guru yang sudah mengajar kita. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika guru sedang mengajar. Jadi ketika guru mengajar, jangan ngobrol, jangan asik sendiri, ya, tapi harus diperhatikan. Itu bentuk penghormatan kita kepada guru. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan menaati nasihatnya dengan ikhlas. Jangan sambil ngedumel. Ya, ketika dikasih nasihat, ya kita ngomongin di belakangnya beda. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus menaati nasihatnya dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan sopan, termasuk tidak memotong pembicaraannya. Ya, ketika guru menjelaskan, nah kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ya, jadi kita juga harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga yang lain. Apa saja contohnya? Yang pertama, memberi salam dan mencium tangan kepada yang lebih tua. Ya, misalkan kepada nenek atau kakek kita, kepada paman atau bibi kita, kepada kakak. Nah, itu juga sama, bisa mencium tangannya. Kemudian yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lain tentunya. Jadi kalau ada yang menasihati kita, kita harus mematuhinya, harus menaatinya. Karena itu adalah nasihat yang baik buat kita. Yang ketiga contohnya adalah menyayangi yang lebih muda. Ini juga bentuk penghormatan, penghargaan kepada yang lebih muda. Kemudian yang keempat, kita tidak mengganggu ketika ada yang sedang sakit. Misalnya menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat adik atau kakak kita sedang sakit. Nah, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada sesama anggota keluarga. Nah, adik-adik, mengapa sih kita harus hormat dan patuh? Ini adalah perintah hormat dan patuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.
dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Nah, ini adalah alasan mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena ibu kita sudah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Begitu juga ayah kita sudah memelihara kita, memberikan kita nafkah, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga harus menghormati dan mematuhi kedua orang tua kita. Kemudian, mengapa kita harus hormat kepada guru juga? Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru sudah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga kita selama kita di sekolah. Nah, itu adalah jasa-jasa mereka. Jadi sudah seharusnya kita juga bersikap hormat dan patuh kepada mereka. Kemudian, ini juga ada perintah hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, dari ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati dan mematuhi sesama anggota keluarga juga. Sebenarnya bukan hanya sesama anggota keluarga, tapi yang lainnya juga harus kita hormati dan hargai. Kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itulah adik-adik perintah hormat dan patuh baik kepada orang tua, kepada guru, atau sesama anggota keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari hormat dan patuh. Ketika kita memiliki sikap hormat dan patuh, maka insya Allah kita akan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Ada pepatah mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua juga. Sehingga ketika kita mematuhi dan menghormati orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Kemudian yang kedua, kita akan disayang orang tua, guru, dan anggota keluarga yang lain. Sudah barang tentu ketika kita menghormati dan mematuhi mereka, mereka juga akan menyayangi kita. Kemudian yang ketiga, kita akan dipanjangkan umurnya. Ya, seperti hadis yang tadi sudah disampaikan. Nah, itulah adik-adik beberapa manfaat dari kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebenarnya masih banyak manfaatnya, tapi di sini hanya disampaikan 3 manfaat saja ya. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga, serta bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui
siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah.
Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Alhamdulillah teman-teman yang soleh dan soleha, sama-sama tadi kita sudah menyimak mengenai materi dan juga menyaksikan video mengenai ketaatan seorang anak muslim, anak soleh kepada orang tua dan gurunya. Kalau hari ini kita belum memiliki ketaatan yang hebat kepada orang tua dan guru kita, yuk sama-sama kita perbaiki. Kenapa teman-teman? Kalau kita sudah menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang mencintai, anak yang menyayangi orang tua dan gurunya, maka insya Allah berikan keberkahan dalam hidup kita berupa kesuksesan dalam setiap apa yang kita inginkan. Tetapi jangan coba-coba untuk melawan kepada ibu, ayah, dan guru kita. Kenapa? Kalau seorang anak muslim, dia tidak memiliki ketaatan, tidak memiliki kepatuhan yang hebat kepada ayah, bunda, dan gurunya, maka jangan salahkan di kemudian hari hidup kamu tidak akan sukses. Karenanya teman-teman semuanya, Pak Indra sebelum menutup pembelajaran ini berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, mentaati, menyayangi, mencintai orang tua dan guru-guru kita semuanya. Marilah teman-teman yang soleh dan soleha, kita tutup pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa tutup dengan doa penutup majelis. Ya, sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Indah, sampai berjumpa di pekan-pekan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.